Sementara itu, Arda Raja tengah menerima kehadiran Patih Kebo Mundarang di rumah kediamannya. Rumah yang khusus dihuni oleh seorang pangeran Patih. Hadir dalam pertemuan itu beberapa orang telik sandi yang duduk di atas tikar pandan. Para telik sandi baru saja melaporkan adanya pasukan asing yang bermukim di tepian Sungai Brantas di desa Pacekan. Rupanya berita itu pun sudah sampai di kota Kediri. Kita belum tahu apa tujuan mereka itu datang ke tanah Jawa ini, Paman Kebo Mundarang. Namun begitu, kita wajib mencurigainya. Benar, Gusti Arda Raja. Jumlah mereka cukup banyak. Dan hal ini bisa membahayakan keamanan dalam negeri Kediri. Kita memang belum tahu apa tujuan mereka. Tapi, barangkali saja ada hubungannya dengan peristiwa 1 tahun yang lalu, Gusti. Peristiwa apa, Paman Mundarang? Peristiwa yang menyangkut utusan tentara asing yang dikirim ke Singasari. Oh, iya. Aku ingat, Paman. Mungkin benar dugaanmu. Pasti ada hubungannya dengan kerajaan Mongolia. Waktu itu aku juga hadir dalam pertemuan. Bahkan aku melihat sendiri Prabu Kertanegara telah melukai utusan yang bernama Mengci. Tapi belum tentu kehadiran mereka ada hubungannya dengan peristiwa itu. Sebab jangka waktunya sudah cukup lama, Paman. Tapi sebenarnya kita tidak mempunyai urusan dengan mereka, Gusti. Mereka datang kemari untuk membalaskan sakit hati terhadap pemerintah Singasari. Sedangkan sekarang pemerintah Singasari sudah tidak ada lagi. Ketika Arda Raja dan Patih Kebo Mundarang sedang sibuk berbincang-bincang, mendadak 2 orang prajurit muncul. Prajurit itu melaporkan kehadiran Empu Bajil dan rombongannya. Ada apa, Kakang Bajil? Mengapa kalian datang menghadap tanpa kupanggil? Apakah ada sesuatu yang penting yang ingin kalian laporkan padaku? Ampun, Gusti. Memang hamba ingin melaporkan sesuatu yang penting. Apa itu? Beberapa orang telik sandi yang hamba tugaskan mengawasi di sekitar hutan Tarik melaporkan bahwa ada pasukan asing yang memasang tenda-tenda perkemahan di desa Pacekan. Berita itu sudah sampai ke kota Kediri, Kakang Bajil. Aku dan Paman Kebo Mundarang sekarang ini juga sedang membicarakan persoalan itu. Ampun, Gusti. Kehadiran pasukan asing itu hamba rasa bisa membahayakan pemerintahan Kediri. Mengapa kau bisa berpendapat seperti itu, Kakang Bajil? Ya, hamba khawatir mereka akan menjalin hubungan dengan Majapahit, Gusti. Menjalin hubungan dengan Majapahit? Benar, Gusti. Dan tanda-tanda seperti itu sudah kami lihat sendiri. Beberapa orang telik sandi melaporkan bahwa pasukan asing itu mengutus prajurit-prajuritnya berkunjung ke desa Majapahit. Itu terjadi beberapa hari yang lalu, Gusti. Apa benar begitu, Kakang Bajil? Benar, Gusti. Hamba kira para telik sandi tidak berdusta. Mereka memang melihat utusan-utusan pasukan asing itu berkunjung ke pedukuhan Majapahit. Dan sekarang ini, beberapa orang telik sandi kita telah melaporkan bahwa sekitar 500 orang prajurit Tartar sedang bergerak ke arah Majapahit. Kalau begitu, memang benar-benar berbahaya. Bagaimana pendapatmu, Paman Kebo Mundarang? Kalau sampai pasukan asing itu bersekutu dengan Majapahit, memang bisa berbahaya sekali, Gusti. Dan hal ini harus dicegah sedini mungkin. Saya kira Ayahanda Prabu Jayakatwang harus segera diberitahu. Benar, Gusti. Gusti Prabu harus segera mendengar berita ini. Selanjutnya terserah bagaimana keputusan beliau untuk bertindak. Kalau Ayahanda Prabu merasa ragu-ragu untuk bertindak, akulah yang akan bertindak, Paman. Nah, terima kasih, Kakang Bajil. Terima kasih atas laporanmu. Sekarang, kau tunggu saja di Istana Kediri. Aku akan segera menghadap Ayahanda Prabu untuk melaporkan berita ini secepatnya.
Benar, Ayahanda Prabu. Mereka tidak boleh berbuat seenaknya di negeri orang. Mereka harus memberikan laporan sebelum mendarat di tanah Jawa. Ardaraja, di mana sekarang mereka berkampung? Di desa Pacekan, Ayahanda Prabu. Di sepanjang Sungai Sugalo. Oh iya. Berapa jumlah mereka? Tidak kurang dari 2.000 orang, Ayahanda Prabu. Nampaknya mereka adalah prajurit-prajurit yang cukup terlatih. Ada laskar pemanah, laskar pedang, laskar tombak, maupun laskar berkuda. Kurang ajar. Apa mereka ingin bertarung melawan prajurit-prajurit Kediri? Ayahanda Prabu, kalau hanya soal tentara asing itu, saya kira kita tidak perlu cemas. Yang perlu kita perhatikan adalah hubungan antara tentara asing itu dengan Majapahit. Apa? Apa katamu, Ardaraja? Pasukan asing itu menjalin hubungan dengan Majapahit? Benar, Ayahanda Prabu. Demikianlah laporan yang diberikan para telik sandi kita. Kurang ajar. Sang Ramawijaya nampaknya tidak bisa diberi hati. Kalau memang benar-benar dia menjalin hubungan dengan tentara asing, itu sama halnya mencoret dan mencoreng mukaku. Tidak kusangka. Rupanya aku telah menolong anjing yang terjepit. Kalau memang Sang Ramawijaya bermaksud bergabung dengan pasukan asing untuk menggempur Kediri, Majapahit yang harus bertanggung jawab dalam hal ini. Majapahit akan kubumi hanguskan. Dan anjing terjepit itu akan kubinasakan. Sekarang sebaiknya kita memikirkan apa yang harus kita lakukan, Ayahanda Prabu. Jangan sampai kita memberi kesempatan lebih leluasa kepada pasukan asing itu untuk bergerak. Benar, Ardaraja. Pasukan asing itu harus diberikan pelajaran yang berharga. Mereka tidak boleh menginjak tanah Jawa ini. Mereka harus segera diusir dari pesisir timur pantai Tuban. Dan kalau benar-benar terbukti Majapahit berkomplot dengan tentara asing itu, cepat berikan laporan padaku, Ardaraja. Aku ingin tahu apa jawaban Sang Ramawijaya. Baik, Ayahanda Prabu. Sekarang siapkan 1.000 prajurit lengkap. Dan berangkatkan mereka ke desa Pacekan. Usir tentara asing itu dari bumi Kediri. Kalau mereka melawan, bunuh saja semuanya. Dan campakkan mayat mereka ke Kali Berantas. Baik, Ayahanda Prabu. Hamba akan segera menjalankan perintah. Setelah Ardaraja pergi, Jayakatwang masih duduk di atas kursi di dalam ruang pribadi raja. Ruang pribadi itu terletak di belakang sebuah kebun bunga yang indah. Jayakatwang termenung menatap jendela ke arah langit yang membiru di kejauhan sana. Mendadak hatinya menjadi tergetar. Tiba-tiba saja dia merasa was-was. Dia sendiri heran. Dia mempunyai pasukan yang berjumlah banyak dan terlatih. Tapi mengapa hatinya menjadi bergetar begitu mendengar berita bahwa Sang Ramawijaya menjalin hubungan dengan pasukan asing? Jayakatwang menjadi sangat geram. Tangannya meraih sebuah tombak yang terpancang di sudut ruangan. Tombak itu bernama Sarpasena, artinya ular yang bersinar-sinar. Tombak itu adalah senjata andalannya, senjata yang merupakan warisan dari leluhurnya, Raja-Raja Kediri. Sang Ramawijaya. Benarkah dia menjalin hubungan dengan tentara asing itu untuk berkomplot dan menggulingkan aku? Kalau memang benar dia ingin menggulingkan Jayakatwang, dia harus mau bekerja keras untuk membobol benteng Kediri. Sebaliknya, kalau dia tidak mampu membobol benteng Kediri dan bisa tertangkap, aku tidak segan-segan lagi memajung kepalanya.
dengan mata tombakku ini. Ada apa, Kanda Prabu? Kau Dinda Turukbali. Kelihatannya Kanda Prabu sedang gelisah. Apakah ada berita yang kurang enak didengar telinga, Kanda? Iya, Jadi, pasukan asing itu yang membuat Kanda Prabu gelisah. Apakah prajurit-prajurit Kediri tidak berani melawan mereka, Kanda? pasukan asing itu sendiri tidak menjadikan masalah berat. Tapi persekutuan antara pasukan asing dengan Majapahitlah yang membuat hatiku menjadi was-was. Jadi, tentara asing itu berkomplot dengan Sang Rama Wijaya dan bermaksud menggempur Kediri. Begitu, Kanda? Iya, nampaknya begitu, Dinda Turukbali. Karena itu, aku harus segera mengadakan persiapan. Ada dua hal yang akan kulakukan sekarang ini, dan sudah menjadi keputusanku. Pertama adalah mengusir tentara asing itu dari bumi Kediri. Dan kedua adalah menghukum Sang Rama Wijaya dan melenyapkan desa Majapahit dari muka bumi. Apakah tindakan Kanda Prabu tidak terlalu terburu-buru? Tidak. Aku sudah mencium adanya bahaya besar yang mengancam istana Kediri. Dan aku tidak ingin alun-alun Kediri dijamah oleh orang-orang yang mau berontak menentang kekuasaanku. Barang siapapun ingin melawan dan membangkang kekuasaan Jayakatwang, maka orang itu harus dihukum berat. Orang itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Aku tidak ingin kekuasaanku diganggu-gugat oleh siapapun juga. Kekuasaan ini sudah berhasil kurebut dari Kakang Prabu Kertanegara dengan pertumpahan darah. Karena itu, siapapun yang ingin memperoleh kekuasaan ini harus juga merebutnya dengan pertumpahan darah. Mengapa kita berhenti di sini, Tuanku Mantri? Kita sudah menempuh separuh lebih dari perjalanan ke Majapahit, Panglima Ikemese. Kita bisa beristirahat di desa Canggu ini. Apakah kota Kediri jauh letaknya dari tempat ini, Tuanku Mantri Silananda Cahya? Kurang lebih setengah hari perjalanan dari sini, Tuan Panglima. Memang. Sebaiknya kita teruskan saja perjalanan, Tuan Mantri. Tempat ini tidak begitu nyaman untuk istirahat. Salah-salah, kita bisa kepergok prajurit-prajurit Kediri. Iya, lebih baik kita teruskan saja perjalanan. Kita jangan membuang-buang waktu di tempat ini. Aku sudah sangat ingin ketemu dengan Tuan Sang Rama Wijaya untuk merencanakan penyerbuan ke kota Kediri bersama-sama. Kalau begitu, marilah kita teruskan perjalanan ini, Tuan Panglima. Iya. Baru saja Mantri Silananda Cahya selesai mengucapkan kalimatnya, mendadak dari arah depan dan belakang bermunculan orang-orang berkuda. Jumlah mereka sekitar 1.000 orang. 500 orang datang dari depan dan 500 orang yang lain membokong dari arah belakang.
Kebetulan sekali. Rupanya ada juga Paman Nembusora di sini. Benar, Gusti Arda Raja. Kebetulan hamba ada di sini. Apakah Gusti ingin menyampaikan sesuatu? Paman Mundarang, tolong katakan pada mereka apa yang kita inginkan. Baik, Gusti Arda Raja. Kakang Lembusora dan kau juga Adi Ranggalawe dan Mantri Sihlananda Caya. Kami hanya ingin tahu siapa tentara-tentara asing itu dan mengapa tentara-tentara asing itu bisa bersama kalian dan kemana arah tujuan perjalanan kalian. Baiklah, biar aku yang menjawab, Kakang Lembusora. Kalau Gusti Arda Raja ingin tahu siapa mereka, mereka adalah bala tentara Tartar. Mereka bermaksud pergi ke Majapahit. Mengapa harus ke Majapahit? Ada tujuan apa mereka datang ke Majapahit? Soal itu kami tidak tahu, Gusti. Kalau Gusti ingin tahu, marilah ikut bersama-sama ke Majapahit, Gusti. Gusti bisa menghadiri pertemuan antara Panglima Ikemese dan Gusti Sangramawijaya di Majapahit. Tidak! Aku tidak sudi berjalan bersama-sama dengan tentara asing. Nah, sekarang begini saja. Paman Nembusora dan orang-orang Majapahit yang lainnya. Saya persilahkan untuk segera kembali ke Majapahit. Sementara itu tentara asing biarlah menjadi urusan saya. Maaf, Gusti. Tentara asing ini adalah tamu pedukuhan Majapahit. Gusti Arda Raja tidak berhak untuk mengusir mereka. Majapahit itu adalah sebuah desa kecil yang terletak di wilayah Kediri. Paman Nembusora, mengapa kami tidak berhak? Memang benar, Gusti. Majapahit termasuk wilayah Kediri. Tapi apakah selama ini Majapahit telah melakukan kesalahan terhadap pemerintah Kediri? Sudahlah, sudah. Jangan banyak mulut. Ayo cepat kembali ke Majapahit. Biarlah orang asing itu menjadi bagianku. Kalau mereka tidak mau segera pergi dari tanah Jawa ini, mayat mereka akan kami campakkan di Kali Berantas. Kalau begitu, kami pun tidak bisa tinggal diam, Gusti. Kalau kalian ingin ikut campur, kalian pun akan mendapat bagian yang sama dengan orang-orang asing itu. Ayo cepat, sergap mereka, kubur mereka. Pertempuran sengit pun tak bisa dihindarkan lagi. Prajurit-prajurit Kediri segera menyerang bala tentara Tartar yang kurang lebih berjumlah 500 orang. Tapi bala tentara Tartar adalah prajurit-prajurit yang terlatih cukup baik. Mereka segera menyambut serangan tentara-tentara Kediri. Sementara itu, Lembusora, Mantri Sihlananda Caya, Ranggalawe, dan Panglima Ikemese sendiri ikut bertarung dengan gigih dan gagah berani. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Tentara siapakah yang akan menang dalam pertempuran sengit itu? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinular.